Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita mau membahas tentang bab kelima, yaitu tentang pokok-pokok hukum media. Nah, yang pertama adalah kita bicarakan tentang ruang lingkup terlebih dahulu, bahwa dalam kajian hukum media ini telah ada sebelumnya yang disebut sebagai hukum pers atau pers law. Dan dalam kelangkaan kajian hukum media tersebut antara lain disebabkan banyaknya rendahnya kesadaran akan perlunya suatu bentuk pengaturan media yang sehat dan juga menjamin adanya kebebasan pers. Nah, hukum pers di sini meliputi beberapa pengertian, yaitu diantaranya adalah tentang aturan publikasi atau code of publication. Pengaturan ini berhubungan dengan masalah-masalah fundamental yang kaitannya dengan pengaturan hak asasi manusia, hak untuk menyatakan pendapat atau freedom of expression, dan juga kebebasan pers atau freedom of pers. Karena itu, hukum pers di sini berkaitan dengan konstitusi sebuah negara yang pada gilirannya akan membawa hukum pers yang berhubungan dengan hukum tata negara dan juga hukum administrasi negara. Menurut Abdul Muiz menyebutkan bahwa hukum komunikasi merupakan sebuah istilah yang lebih luas dari hukum yang mengatur tentang kebebasan dan juga tanggung jawab dalam proses penyampaian sebuah pesan antara manusia. Nah, hukum komunikasi ini tidak hanya membuat sebuah batasan pada hukum untuk media massa, namun juga hukum untuk komunikasi dalam pengertian yang lebih luas. Dan tentang hukum media massa, di sini Abdul Muiz menyebutkan bahwa media massa tidak hanya sebagai media cetak, melainkan sebagai media penyiaran, TV atau radio, ataupun cyberspace. Dalam perbandingan pers di negara Amerika Serikat bahwa First Amendment Amerika Serikat yang memberikan sebuah perlindungan terhadap kebebasan pers secara tegas, di sini satu persatu jenis pers baru memperoleh sebuah pengakuan atau recognize sebagai bagian dari First Amendment, dan media film harus menunggu 50 tahun untuk diakui sebagai bagian dari media yang harus dilindungi kebebasannya. Yang di sini tetapi TV adalah media yang paling sedikit untuk memperoleh perlindungan dari First Amendment di Amerika. Sedangkan kebebasan media TV di sini justru mendapat banyak batasan dari Federal Communication Commission atau FCC atau sebuah badan regulasi untuk sebuah penyiaran di negara Amerika Serikat. Dan di sini pers di Amerika Serikat pada mulanya menjadi sebuah alat propaganda dari sebuah kekuatan politik yang saling bermusuhan. Sebab itu, untuk mengatasi hal tersebut, muncul sebuah gagasan pers di mana harus melindungi rakyat dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dan tidak lagi melindungi kepentingan sebuah kelompok. Agar pers di sini dijadikan sebuah fungsinya dan juga tetap dalam koridornya, yaitu kritis. Dan pers di sini bebas untuk dari sensor pemerintah, dan itulah yang kemudian menjadi sebuah dasar lahirnya First Amendment Konstitusi di Amerika Serikat. Pada hukum yang mengatur tentang keberadaan pers cetak dalam segala aspeknya. Dan di sini istilah dari hukum komunikasi berarti hukum itu mengatur tentang komunikasi yang tidak hanya sekedar berkomunikasi. Dan hukum komunikasi adalah sebuah hukum yang mengatur tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan aspek telekomunikasi atau berkaitan dengan penggunaan ranah publik gelombang radio, termasuk di dalamnya adalah teknisnya. Hukum komunikasi juga mengatur tentang masalah kepemilikan dan juga perizinan. Dan di mana hukum media merupakan hukum yang mengatur tentang ketentuan media massa dan juga berbagai alat komunikasi massa. Hukum media sini meliputi adanya media cetak, media massa, penyiaran, film, hukum cyber, dan juga hukum pers. Dan ketentuan dari yang diatur tentang masalah isi media, prosedur penggunaan media, pemilikan media, dan juga sebagainya. Adanya sebuah hubungan antara hukum media dan juga hukum komunikasi, yang dimana persamaan keduanya adalah sama-sama berkaitan dengan masalah penyiaran radio dan juga TV, serta kepengaturan tentang kepemilikan dan juga perizinan. Dan dalam perbedaannya meliputi bahwa hukum komunikasi meliputi masalah teknis berkaitan dengan bidang kedua, yaitu adalah bidang penyiaran. Dan hukum penyiaran membahas tentang aspek yang berkaitan dengan media penyiaran yang meliputi radio, TV, film,
pers dan juga penyiaran yang sedikit dibahas dalam hukum penyiaran karena di mana lazimnya dibahas dalam sebuah hukum pers. Dan di sini hukum pers meskipun namanya lazim disepakati untuk sebagai hukum pers, namun hukum dan juga istilah tersebut merupakan dimaksud untuk hukum media cetak. Hukum pers biasanya diasumsikan sebagai hukum pers cetak. Sehingga hukum pers di sini meskipun nama lazimnya adalah hukum pers, namun dimaksudkan sebagai hukum media cetak. Jadi hukum pers biasanya diasumsikan sebagai hukum pers. Mengapa media massa harus diatur? Karena dengan pertimbangan umumnya adalah untuk kepentingan publik. Atas nama kepentingan umum atau kepentingan masyarakat, negara harus membuat sebuah aturan tentang HAM, hak asasi manusia yang berkaitan dengan kebebasan untuk berpendapat di muka umum, termasuk berpendapat di media massa. Karena pada dasarnya media adalah ruang publik bagi masyarakat sebagai tempat untuk mengeluarkan pendapatnya. Dan kepentingan bisnis yang kedua, pengolahan sebuah media dilakukan sebuah organisasi yang pada umumnya untuk mencari sebuah laba di sistem ekonomi kapitalis. Karena itu, jiwa kepentingan umum pada sebuah media massa akan terkontaminasi oleh kepentingan private perusahaan. Sehingga di sisi lain, media harus dikendalikan agar tidak merugikan keberadaannya di masyarakat. Sumber hukum media. Sumber hukum media yang sangat fundamental itu adalah ketentuan-ketentuan hukum yang memuat tentang materi tentang aspek-aspek mendasar dari sebuah media yang bermuatan ideologis, politis seperti ketentuan mengenai hak asasi manusia, hak menyatakan pendapat secara bebas, hak berkomunikasi, kebebasan berinformasi, kebebasan pers, dan juga sebagainya. Hukum media fungsional adalah sumber hukum media yang berisi tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur atau menjabarkan penggunaan atau fungsi dari hukum media sendiri adalah secara fundamental, yaitu ada undang-undang pers, undang-undang penyiaran, undang-undang periklanan, dan juga sebagainya. Di sini hukum media struktural, yaitu peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang suatu bidang ekonomi kehidupan masyarakat tertentu yang tidak secara langsung mengatur tentang media berupa peraturan hukum ini secara material berdampak bagi kehidupan, yaitu media massa secara langsung dan juga secara tidak langsung, misalkan undang-undang tentang operasi, undang-undang tentang larangan praktik monopoli, dan juga sebagainya. Subjek hukum media yang pertama adalah pengelolaan media, redaksi, produser, atau desain grafis, yaitu orang yang terlibat dalam proses persiapan bahan atau materi pengolahan, penyuntingan, dan juga penerbitan atau penyiaran isi media. Yang kedua adalah perusahaan media atau lembaga atau organisasi media, yaitu sebuah badan hukum yang dimana tempat media bernaung. Lembaga organisasi media adalah pertanggungjawaban terhadap aspek usaha dan juga logistik media. Objek dari hukum media sendiri adalah karya jurnalistik atau pers adalah isi media yang sangat penting karena memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Dan pers di sini juga memiliki isi media massa yang memiliki batasan atau ruang lingkup yang relatif jelas dan memiliki ukuran universal. Iklan di sini merupakan bagian dari isi media massa yang sangat vital bagi kehidupan media. Iklan berisi informasi yang nyata atau fiktif yang disajikan secara subjektif. Baik, demikian untuk pertemuan kita yang kelima. Tugas atau resume singkatnya adalah bagaimana pendapat saudara tentang kebebasan berpendapat dari sisi perspektif aturan tentang hukum pers yang ada di Indonesia. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.